Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di motovlog yang ala kadarnya ini. Seperti biasa, ini posisi jam-jam pulang kerja gua. Sebenarnya jam 5 sih, cuman tadi ada acara dulu di kantor. Gimana hari-harinya guys? Apakah menyenangkan, bosen, atau ada yang perlu diperbaiki? Ya, beginilah kehidupan ya. Namanya juga hidup bro. Jalanin aja lah. Oke, ini posisi gua udah di flyover Kuningan ini ya. Gua biasanya lewat Tendean. Kali ini gua lewat Pancorannya langsung karena tadi gua cek Google Maps hijau sih. Jadi indikasinya lancar ya. Kalau tidak terjadi sesuatu sih. Di depan ada R15 2 tuh. Oke. Jadi gini ya, gue tuh mau cerita sebenarnya. Kalau kita tuh ya, zaman gue sih, umuran gue tuh waktu kecil dulu, ya gue kecilnya 90-an lah ya, tahun 90-an. Kalau ada duit lebih atau duit nganggur lah ya, entah uang jajan pas lagi kelebihan atau dapat THR bocil ya, bukan THR kerjaan. Terus dapat duit sunat mungkin. Kita tuh biasanya dulu langsung mainan. Mikirnya tuh mainan lah. Ada yang beli Tamiya, ada yang beli Nintendo dulu, belum zaman PS, belum ada Nintendo atau Sega. Ada yang beli action figure, mau KW mau ori. Terus ada yang beli ya macam-macam lah gitu. Itu angkatan gua tuh. Nah, fenomena sekarang nih, kalau gue lihat-lihat ya, langsung depo slot, ya kan? Karena slot itu deponya mulai dari 10.000 atau bahkan ada yang 5.000. Gokil. Terus mereka bisa withdrawal ke Dana atau GoPay mereka kan. Jadi sebetulnya tinggal di authorize sama orang tuanya. Terus yang penting GoPay mereka atau Dana mereka bisa transfer gitu, mereka udah bisa judi online tuh. Nah, fenomenanya sih kalau gue lihat-lihat nih sekarang ya, di berbagai kalangan tuh, waduh, judi online terus bro. Mau duit nganggur 5.000, duit nganggur 10.000, gocap. Ini depo-depo kelas ini ya, depo-depo mikro lah gitu, yang cuma 20.000 tuh, atau 50.000 atau 100.000 lah paling gede. Itu sekarang tuh udah masuk ke rekening bandar. Gila sih sekarang. Terus kemarin kan gue posting tuh yang video pertama gue di TikTok juga, di YouTube juga. View-nya dikit sih karena ya gue nggak ngerti juga optimize-nya YouTube ya. Yang penting gue posting aja, tapi yang komen melebihi yang view. Yang komennya itu ada, jangan diilangin bang karena teman gue udah jadi mata pencaharian. Jangan dihilangin bang karena jadi hiburan judi slot. Gue sih ternotis dengan komen bahwa ini akan menjadi mata pencaharian. Gila sih itu. Kebayang gak coy, penjudi jadi mata pencaharian. Itu kalau dilegalkan di KTP jadi pekerjaan
judi slot. Keren. Jadi itu terserah mereka lah ya. Cuman gue sih balik lagi, kalau jadi mata pencaharian ya jangan dong, janganlah. Slot itu jadi hiburan kalaupun mau ya, kalau enggak ya jangan sama sekali. Karena di sini gue memposisikan sebagai penjudi tobat, karena gue udah bermain slot itu nggak nyampe setahun sih, tapi hampir setahun sih kayaknya. Januari besok tuh harusnya setahun gue, Kak. Nah, oleh sebab itu gue sebagai yang pernah ada di dunia ini, tolong janganlah ini jadi mata pencarian guys. Gak bisa, sumpah gue nggak bohong, nggak bisa. Lu berangan-angan dari depo 100.000 jadi 200.000 naiknya naik, tapi manusia itu dan bandar pun tahu dia akan memainkan psikologis. Lu pasti dikasih menang, tapi itu tadi tuh di video awal pertama di pertemuan gua sempet singgung kan, ketika lu naik, misalnya lu main slot pagi naik jadi 200.000, lu tarik kan semuanya, jadi duit lu 200.000, jadi lu akan untung 100.000. Gua jamin 100% bahkan lu siang tuh pasti depo lagi, atau paling telat banget tuh sore tuh depo lagi gitu. Di saat itulah lu akan digerus balik sama bandar gitu bro ensis ya, mau cewek mau cowok, ini kalau udah kayak gitu jadi nggak bisa lah itu jadi mata pencarian. Yang continuity itu nggak bisa anjir, ini sistem, ini udah ada algoritmanya, ini ada bandarnya. Jadi ya kalau mata pencaharian ya lu kerja yang lain aja lah, bisnis, dagang, ya ngelamar di kantor orang, ngelamar di kantor temen lu gitu. Kalau gatel banget ya udah tadi tuh depo-depo mikro aja, 50.000, 100.000 lah gitu, buat seru-seruan doang. Kalau bisa ya jangan gitu, karena nggak bisa lah. Gua udah coba berbagai cara nahan emosi, gua berbagai cara main di berbagai jam yang berbeda, berbagai depo yang jumlahnya berbeda. Memang naik, memang dikasih menang, tapi tadi tuh lu akan balik lagi untuk depo gitu. Kecuali kalau lu depo 1 juta, lu naik 3 juta, habis itu lu depo lagi 2 bulan lagi, ya sok aja. Tapi kan jatuhnya itu jadi nggak mata pencarian kan. Kalau mata pencarian kan yuk reguler, apa yang lu kerjain tuh ya itu gitu ya, statis lah gitu, kayak kantoran aja, 8 to 5 gitu, jam 8 sampai jam 5 lu ngantor. Atau trading, kayak trading mungkin pengen sok-sokan kayak trading gitu ya, karena ada jam-jamnya kan. Setahu gua kalau trading pun nggak yang lu duduk di meja 8 jam gitu. Tapi kalau trading kan mungkin trading yang bener ya, bukan trading binomo atau trading olim trade. Kalau trading yang bener di ya kayak yang BEJ gitu, itu kan bisa dianalisa ya secara market dan secara keilmuan. Nah, itu mungkin bisa, tapi kan lu juga harus belajar ilmunya, dan lu juga harus belajar juga semualah analisanya. Lu harus belajar dari A sampai Z, lu harus pakar banget. Nah, bisa jadi mata pencaharian. Kedua, namanya trading kan perlu modal tuh. Kalau trading modal 500.000 ya nggak bisa juga jadi mata pencaharian. Lu akan narik berapa marginnya kan? Mungkin kalau udah ratusan juta lah lu tradingin, dan lu akan nyari margin sekitar per trading 2 juta. Nah, mungkin lu bisa jadi mata pencaharian tuh. Kayak lu trading cuman berapa jam, lu dapat 2 juta, habis itu lu stop, trading lagi besok lu stop, mungkin bisa ya. Dengan tadi keilmuan lu udah sangat-sangat mumpuni gitu. Nah, kalau slot nih balik lagi ya, apa yang mau dianalisa anjing? Lu ikut Telegram mana, habis itu lu ada apa sih namanya pola, terus ada ini tai lah itu mah.
Lu nggak pakai pola juga kalau bandar ngasih mengasih. Bullshit lah itu pola, harus kali berapa, harus putaran ke berapa dulu, terus turunin bed, naikin bed, habis itu ntar petir baru keluar gitu. Itu sih akal-akalan lah. Lu slot mah tinggal puterin aja. Kalau memang waktunya lu menang anjir. Kagak usah pakai pola apa itu. Gitu sih. Ini sorry nih gua bahas lagi karena di video gua sebelumnya banyak yang komen justru yang judul online ini nih. Gitu. Ya kebetulan ya gua pernah ngalamin juga gitu. Ya alhamdulillahnya kalah, tapi memang tidak menyakitkan dan tidak sampai gua harus jual barang, gua harus sampai ya itulah ya kayak orang-orang mungkin ya pinjol dan lain-lain. Nah ini nih ngomong-ngomong pinjol, ada judi online dan ada pegadaian yang di pinggir jalan tuh. Wah ini sih triple kill bro. Ini sih masanya triple kill sih. Lu hidup di masa judi online, pinjaman online, dan bursa gadai pinggir jalan yang tanpa ngecek langsung cair. Wah itu sih anjing sih ini. Waduh. Gua sih nggak kebayang ya, kayak kurang iman tuh ini. Kalau kurang iman sih jebol bro. Jadi sebelum terlambat ya gua saranin mah berhenti, mendingan main Mobile Legend aja, atau mendingan itu tuh balik ke masa kecil. Kali lu ada barang yang lu pengen banget waktu kecil tapi nggak kebeli gitu ya gitu. Atau kalau punya idle money mendingan lu masukin ke peluang, ajaib, pintu, atau aplikasi-aplikasi investment yang sekarang kan banyak tuh yang terdaftar OJK ya. Situ aja nabung rutin 500.000 sebulan, 500.000 sebulan gitu. Memang returnnya nggak akan gede, namanya juga bukan judi atau bukan main binary option ya kayak binomo, tapi at least itu naik lah saldo lu gitu. Apalagi lu nabungnya rutin ya. Nabungnya rutin terus disiplin ya harusnya naik lah gitu, dan itu akan menjadi tabungan lu atau tabungan darurat lu sih menurut gua sih gitu. Ya jadi bahas judi online lagi ya, aduh emang nggak ada matinya deh. Judi online, pinjaman online versus pusat gadai. Waduh, triple kill, ngeri nggak tuh? Jadi ya itulah, gua kembaliin lagi ke lu pada yang nonton nih motovlog ya. Jadi monolog gue ini sih bukan mau mengguruin, gue cuma pengen ngobrol sendiri aja daripada ngantuk, dan gue membahas apa yang gue rasain, apa yang pernah gue rasain, dan juga apa yang gue pernah alamin sampai rugi banget gitu. Untungnya gue bisa stop, untungnya bisa mengalihkan fokus gue gitu, yang tadinya suka depo gitu, yang enggak gitu, jadi yang normal aja lah kalau mau depo. Mendingan tadi tuh, sekarang tuh nabung online ya, kayak tadi tuh aplikasi pintu peluang gitu kan, mulainya juga mikro tuh, kadang ada yang bisa 10.000, apalagi di Tokopedia tuh bisa 6.000 kan. Sisa belanjaan lo kalau ada kelebihan tuh bisa ditabungin emas kan. Mendingan main kayak gituan deh kalau menurut gua. Apalagi yang terdaftar OJK, sudah terdaftar secara resmi, ya lebih aman lah. Jadi ya itulah, gua kembaliin lagi dong. Gua udah sering nih ngobrol kayak gini sih sebetulnya, tapi ya kadang nafsu orang nggak bisa ditahan sih ya. Nah, gue juga awal-awal tuh mau diomongin kayak apa juga keluar kuping kanan, langsung diomongin kuping kiri keluar kuping kanan gitu ya terus.
Gua di sini cuman mengingatkan ya, tidak melarang, gua mengingatkan aja. Kan yang depo lu juga duitnya. Itu brother and sister. Nah ini kita udah nyampe Tanjung Barat lagi ya. Cepet banget nih kalau pulang-pulang kerja jam segini tuh kayak inilah apa namanya, manusiawi gitu jalanan ibu kota itu. Nah itu apaan tuh, ada ambulan. Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kirain ada raja polisi. Gue udah lama banget nggak naik kereta, tau lu. Karena di dekat rumah gue lebih dekat stasiun LRT daripada stasiun KRL. Jadi kalau lagi nggak bawa motor, gue mendingan naik LRT, turun langsung di Setiabudi itu di Kuningan, habis itu naik ojek ke kantor gitu, aman. Kalau kereta juga bisa, cuman gue harus ke Depok, ke Pocin atau enggak, terus itu naik turun nanti di stasiun kayak Sudirman gitu-gitulah, Manggarai, Sudirman lah, terus naik ojek juga. Anjir, gue sampah banget, gila ya. Gue respect deh ini nih, orang-orang pekerja begini nih. Gue sih udah muntah-muntah kali anjir. Nah di video sebelumnya, kalau lu pada ngeh, ini macet banget ya. Karena itu waktu itu gue balik jam 8 kalau nggak salah, pas setengah 9. Jam 8 apa jam 8 itu. Ini sekarang waktu jam 10 malam dan suasana sih ini bisa gas enteng, gas standar aja kayak gini gitu, statis aja tuh udah enak banget gitu. Ya para pekerjanya belum mulai kali ya, nanti mungkin mulai itu jam malam kali, atau tadi udah mulai siang ya atau sore gitu. Nah baru diomongin akhirnya macetnya di ujung, tapi ini kayaknya cuman sampai itu tuh ya, ini gara-gara ini aja sih, apa namanya, ruas jalannya kepake aja, tapi masih bisa jalan. Nah, ayo dong masuk neng. Membahayakan saudara-saudara, ragu-ragu. Ya seru juga sih ya. Jadi buat warga-warga suburban, para pencari nafkah di ibu kota, tempat kalian bekerja dan tempat rumah kalian tuh sangat-sangat berjauhan. Respect gua bro. Ada yang naik KRL, ada yang bawa motor sendiri kayak gua, ada yang naik mobil nyetir tiap hari, ada yang naik bis, mungkin dari Bogor, itu biasanya bis ya kan, Bogor Tanah Abang, Bogor masih tuh Bogor tuh biasanya mana aja sih jalurnya? Bogor, ya itulah Bogor Jakarta lah intinya, Bogor Kebon Jeruk gitu mungkin, atau Bogor mana. Terus ada yang naik apa lagi ya, ada yang naik skuter listrik, habis itu lu nyambung lagi LRT. Wah keren lah, pokoknya intinya mah kerja terus bro, sampai kalian bisa berbisnis sendiri ya. Oke, ini udah bentar lagi Lenteng Agung. Habis itu kayaknya gua lewat Margonda, nggak lewat Kelapa 2. Lewat Margonda udah tinggal Juanda lurus, nanti gas alam biasalah. Nah, ini nih yang gue bilang nih, salah satu jalan yang membuat tidak macet lagi daerah sini nih, ada jalanan ke atas itu, lawan arus lagi. Ini gue record hari Senin ya, tanggal 23, 2 hari menuju gajian. Oke, bagaimana nih gajinya?
Yang mau depo slot gajinya hati-hati, dipantau ya, jangan sampai nggak sadar tahu-tahu udah depo 3 juta aja. Jadi memang apa sih, kalau gua ini balik lagi ke slot ya bentar nih sebelum gua tutup videonya karena takut kebanyakan. Biasa gua mungkin ya di Margonda kali atau nggak di Juanda, nanti gua close aja ya sebelum gua tutup. Jadi slot itu memang apa ya, mentweak atau apa ya, jadi itulah mode on adrenalin lu ya. Jadi adrenalin lu sama addicted itu yang tadinya off tuh jadi on gitu anjing. Maunya gas terus gitu ya, depo terus. Mending kalau withdrawal konsisten ya. Kalau depo konsisten berapa bro? Dikit-dikit depo, dikit-dikit depo, dikit-dikit depo. WD-nya nggak seberapa anjing. Jadi ya dikurangin aja lah. Kalau belum bisa berhenti total, kurangin frekuensinya sama kurangin nominalnya ya, nominal deponya maksudnya, biar lu bisa one day lu stop, benar-benar kontrol stop. Alihkanlah adrenalin lu ke fokus lain lah gitu, mungkin pasti ada lah ya. Gue sih kemarin berhenti beberapa bulan, hampir sebulan 2 bulan lalu tuh, balik ke Mobile Legends sih bro. Jadi main Mobile Legends lagi gitu. Kalau dulu tuh iseng-iseng, mana sekarang depo slot ada yang pakai QR code atau QRIS lah ya, atau keris lah dibacanya. Kan simple banget ya, di M-Banking lu ada 40.000, kan nggak bisa ditarik ya depo. Di M-Banking lu ada 35.000, nggak bisa ditarik depo gitu tuh. Itu yang membuat apa ya, kecanduan nih. Nah, habis itu ya beberapa lama itu masih kayak gitu tuh. Habis itu ya balik ke Mobile Legends sih, untungnya gue bisa balik tuh. Jadi udahlah, push rank aja sendiri, main lagi. Walaupun di Mobile Legends sekarang apa, bahasanya tuh udah ngeri-ngeri ya. Gua bingung deh kadang-kadang sama user Mobile Legends tuh. Ya gua nggak tahu itu bocil apa mereka udah pada kolot ya, tapi wah gila sih, mulut-mulutnya itu mulut netizen Indonesia banget, khas banget lah. Kalau kita mainnya jelek gitu, atau ada orang tim kita mainnya jelek, atau ada lawan juga mainnya jelek, tuh bisa dikata-katain seenak jidatnya gitu ya. Gue juga bingung kenapa sesadis itu ya. Karena kan pertama kita bukan pro player, kedua kita bukan, waktu luang kita juga bukan buat ngasah itu game gitu supaya jadi berpenghasilan, kan enggak ya. Tapi hujatannya itu anjing gila ya, sadis-sadis banget gitu kalau kita mainnya jelek, segitunya gitu loh. Gue juga ya nggak tahu lah, jempol-jempol mereka sih ngetik ya sesusah karya, tapi kayak nggak ada filternya aja sih. Kecuali lu dalam satu game dan emang lu difokuskan bahwa lu akan menuju ke pro player dan itu akan menjadi mata pencaharian lu gitu. Nah itu mungkin boleh kali ya, celah-celahan supaya untuk mental kuat atau apa gitu. Ini kan tahapannya kita lagi ngisi waktu luang ya. Tahapannya ngisi waktu luang, habis itu juga main santai gitu, hilang bintang juga bodo amat. Tapi hujatannya itu buat kita sih, waduh gila sih. Nah kalau mereka itu yang main bintangnya ngejar pro player atau memang ngejarnya duit atau joki atau apa, ya maksud gue mendingan lu mainnya as a team gitu sama teman-teman lu, jangan solo rank. Ya kalau solo rank udah pasti ketemu player-player ya random gitu.
Jadi ya maklumin, maksud gue sih. Kalau lo lagi sendiri ya main klasik aja. Nah, kalau lo pengen naikin bintang, ya lo sama tim lo harus sih minimal bertiga lah, 2 lagi baru stranger gitu atau orang lain. Nah itu enak tuh kontrolnya. Kalau lo solo rank mah ya maklumin kalau dapet tim jelek anjir, diwajar-wajarin aja gitu bro, kira-kira ya. Ya udahlah, daripada kepanjangan ngecapruk mulu dari tadi nih, bentar lagi juga gua sampai. Mungkin sekian aja ya motovlog dengan bertemakan monolog kali ini. Ya masih membahas soal perselotan duniawi dan juga apa namanya fenomena judul ya, judi online. Ya itu yang gue omongin, apa yang gue rasain sih dan apa yang gue pernah alamin. Jadi monggo aja, diseleksi aja, mau berhenti syukur, enggak juga terserah deh, duit dulu. Atau udah ada yang jadi mata pencaharian, kalau ternyata berbulan-bulan dan sukses, silakan apa ya, share lah ya ke kita coba memang bener ada nggak sih? Ada nggak sih yang dari judi, baik judi online ataupun judi onsite nih, datang ke meja judi secara offline gitu, dan kemudian jadi mata pencaharian dan menjadi makmur. Silakan share dan apa namanya, bagi cerita lah. Sepengalaman gue dan gue tanya teman-teman gue sih yang pernah main judi, ya ada ya. Itu main judi ya hoki-hokian ketika lo pengen barang sesuatu. Kayak teman gue ada tuh apa namanya, dia pengen sesuatu nih, kayak misalkan dia pengen jam G-Shock atau dia pengen handphone apa gitu, harganya misalkan nih 6 juta gitu. Ya udah dia tinggal deposit 1 juta, main judi. Once ketika dia dapat ngehit 6 juta, dia berhenti tuh, habis itu dia beli barangnya, udah gitu. Terus dia ini lagi, udah stop aja lagi, nggak main judi ya, bisa nahan lah intinya. Tapi ketika dia perlu lagi barang, misalnya tadi pengen jam gitu, terus atau pengen handphone, sekarang pengen tas nih, harganya 2 juta, dia tinggal depo 500.000, terus dia ngehit lagi 2 juta gitu. Ya udah, jadi intinya dia beli barang yang 2 juta tapi dengan duit 500.000 gitu, sisanya ditombokin lah sama bandar judi gitu. Ada juga sih yang kayak gitu teman gue, tapi kagak bisa jadi mata pencaharian juga sih, soalnya kan untung-untungan nih. Iya, kalau skemanya lagi dapet, ya lu bisa sekali depo beli. Kalau enggak dia maksimal 2 kali sih, sekali depo kalah, ya udah berarti lu. Temen gue sih kayak gitu ya, gue baru inget tuh ada beberapa teman gue yang kayak gitu, yang dia main judi online karena khusus untuk beli sesuatu lah gitu, apa itu barang gitu. Jarang banget dia buat mata pencarian, malah nggak ada ya, tapi buat beli barang tuh. Kayak dia perlu handphone baru gitu, atau perlu jam baru, atau dia perlu jaket, dia perlu kemeja, dia perlu sepatu baru gitu. Nah dia gitu tuh. Jadi kalau sepatu harga GoPay, dia depo 100.000, yaudah dia mainin sampai mendekati GoPay, atau dia sampai 450. Dia tarik, habis itu udah tuh dia jadinya beli barangnya dengan sisa modal judi gitu, sisa keuntungan judi. Nah dia dari rekeningnya dia sendiri, jadinya dia nggak terlalu ganggu cash flow ya. Waduh, ini kok macet tiba-tiba, apaan jam segini anjing? Wah, nggak beres ya. Waduh, kenapa ini jam segini macet? Tadi tiba-tiba dari tadi lancar jaya, stabil, kecepatan segitu-gini aja. Ini kalau nggak ada kecelakaan, ada perbaikan jalan nih harusnya ya. Tidak ada tanda-tanda lancar. Ini kenapa lagi? Aduh.
gitulah guys, balik lagi ya perselatan duniawi, jadi balik lagi ke slot anjir. Emang slot itu ini ya never ending story ya sekarang ya, maksudnya kalau dibahas tuh masih seru aja gitu ya, mau dari sisi penjudinya, mau apa gini nih, lu ini buka YouTube atau buka IG gitu ya, terus lu ketik search-nya aja korban lucu dari slot gitu misalkan, lu ketik aja, oh itu keluar tuh lucu-lucu tuh kontennya ya, mau settingan mau enggak, tapi kocak-kocak lah, ada yang banting handphone, ada macam-macam lah pokoknya, seru deh, coba lu search deh itu korban slot lucu gitu misalkan, seru tuh, di YouTube banyak tuh biasanya. Terus kemarin itu gue kan posting di TikTok nih, sekarang mau gue postingin di TikTok, jadi nanti follow TikTok gue ya. TikTok gue itu Delta Echo Romeo India Derry, terus nyambung aja Subahtera Sierra Oscar Echo Bravo Tango Echo Romeo Alpha. Nah, lu follow ya, nanti gue follow back deh, karena gue kemarin itu bukan FYP juga sih ya, pokoknya viewersnya banyak tuh di TikTok, sampai 90.000, ada yang 95.000 kalau nggak salah sih viewersnya. Nah gue posting di TikTok tuh, gara-garanya ya masih bahas judi online sih. Sumpah gue penasaran ada apaan sih, tuh kan apa gue bilang pasti perbaikan kan, kagak mungkin kalau nggak ada perbaikan tiba-tiba ngerayap kayak gini. Aduh, tapi nggak apa-apalah, respect juga gue kerja kayak gitu. Oke, habis ini lancar lah, tuh kan guys, lancar. Gue nggak ngerti apa yang diperbaikin, kemarin gue lewat sini jalanannya mulus kok anjir, kenapa diperbaikin coba, tuh cuman ngegali gerowak lubang gitu doang. Aduh. Ya mari kita pulang, lanjutkan perjalanan. Dengan motor ini sekitaran 10 menit lagi, tapi kayaknya gue mampir ke Apotheka 24 untuk beli obat Vermin. Jadi ya sekitaran 10-15 menit lah. Nanti ini gue upload lagi di TikTok deh, siapa tahu ada yang nonton di TikTok ya. Nanti follow jangan lupa guys, komen juga, di share boleh, enggak juga nggak apa-apa kalau di share mah, karena kontennya juga monolog gak ada isinya ya, begini-begini aja dari kemarin, ngurus judi online lagi. Dan ini terakhir nih, jangan sekali-kali lu berpikiran bisa apa istilahnya ya, bisa membalikan modal yang hilang atau balas dendam lah dengan kata lain ya. Jadi lu depo tuh 100.000 kalah, depo lagi 100.000 kalah, depo lagi 100.000 kalah. Gua depo di 500.000. Nanti setelah gua totalin sampai modal yang gua hilang tadi, gua akan WD gitu. Jangan berpikiran seperti itu guys, tidak berpengaruh. Yang ada lu akan habis, makin habis. Mendingan pakai kompensasi kayak temen gua tadi sebagai contoh. Lu depo sekali kalah dengan tujuan tadi ya, ada tujuannya gitu, lu mau beli apa, jadi lu akan set goalsnya nih ya kan, depo 1 juta gitu kan, gaset gua akan beli iPhone yang harga 6 juta gitu misalkan, atau 7 juta, ya udah kalah nih ya, lu depo lagi sekali lagi. Iya ngebut bang, gua gak akan nyusul kok, ngapain juga gue nyusul anjir. Nah lu depo lagi sekali lagi, terus kalau lagi udah stop, mendingan lu stop ya. Jangan lu depo 5 juta yang beranggapan dari 5 juta akan naik ke 7 juta, berarti lu kan akan
5 juta nih lu naik ke 7 juta, berarti kan modal yang tadi lu kalah akan seolah-olah keambil lagi kan. Tapi tolong hindarin berpikiran seperti itu ya guys. Tidak berpengaruh pada bandar, saudara-saudara. Akun lu itu udah diciriin anjir. Jadi udah pasti lost doll. Tahu lost doll? Ya begitulah. Ambiar semuanya anjing. Itu bukan tips lah ya, ini obrolan terakhir nih. Itu ya. Jangan beranggapan lu bisa mengalahkan bandar dengan berasumsi modal yang tadi lu kalah, lu depo lebih gede dan lu akan narik gitu. Udah jangan. Kalau lu sampai nggak bisa berhenti ya kayak gitu, maksud gua mainnya tuh kayak gitu. Atau tadi mikro tuh modal receh ya, san lu 50.000 berarti kan modal receh, atau 30.000. Ya udah lu set goals lu aja. Harga barang 150.000 misalkan apa, earphone gitu ya, earphone yang 150.000 kan ada tuh Tokopedia, atau apa 150.000 ya, atau 100.000 di barang apa gitu, lu ngincer apa gitu. Udah lu set aja goalsnya, cet ya, tahu tarik nih, ya udah lu tinggal belanjain aja itu. Atau misalkan lu depo 150, set goalsnya 300 gitu, itu kan berarti 100% dari modal lu gitu. Ya udah tuh, dari gue punya duit 150.000 tapi bisa belanja yang 300.000, selisihnya dari withdrawal slot gitu. Kalau kalah ya depo sekali, kalah lagi udah stop gitu. Itu tips, bukan tips lah ya, ini kesannya gue mendukung banget anjing judi. Ya cara yang normalnya kayak gitu sih menurut gue ya, karena slot itu game lah. Karena lu buka slot, situs slot itu pasti tulisannya permainan kan, bukan pencarian anjing. Nah itu guys, jadi ya permainannya kayak gitu kalau bisa sih. Kalau lu udah kayak bisa kayak gitu ya minimal lu akan main dari duit idle money lu yang sangat-sangat dingin. Lu rungkat juga bodo amat. Ya habis itu mental lu aman gitu, udah selesai permasalahan lu, hidup lu masih normal gitu. Karena kalau lu dari pinjaman online berharap dari pinjaman online itu bisa WD, tapi kebalikannya malah rungkat, lu harus bayar cicilannya atau malah bahkan bayar sekaligus, karena pinjaman online-nya lu harus bayar sekaligus selama sebulan itu. Nikmatilah guys kalau itu ya. Gitu my friends. Ya seru juga sih emang bahas ini ya, nggak ada habisnya memang gitu. Terus jadi ya itulah, kalau lu masih nggak bisa nahan ya sampai sekarang, hindarilah ya dari pinjaman online, hindarilah patungan sama temen lu. Wah jangan deh tuh. Lalu lagi nongkrong berlima, 20.000 ya, total berapa ratus ribu gitu, total cepet gitu kan. Lu mainin puterin gitu, aduh janganlah. Lu mendingan di waktu yang tepat, lagi nggak ada kerjaan, duitnya sangat super duper dingin banget, yang lu kalau kehilangan itu pun lu masih berjalan hidup lu gitu, agak berhenti, sok lah kalau itu. Gue bukan siapa-siapa ya, gue nggak bisa ngelarang juga. Nah itu. Tapi kalau dari menurut gue ya, kalau dari kondisi yang tadi itu tidak terpenuhi, mendingan jangan. Misal lu masih ada kerjaan, lu waktu lu luang tapi di ATM itu duit operasional lu selama sebulan, bensin, makan, rokok, entertain klien atau apa, jangan. Nah, tapi ketika lu sebulan itu ada idle money 200.000, ya itulah yang lu puterin gitu. Ya ini ntar lagi gue nyampe ke K24. Terima kasih sudah menonton monolog ini yang panjang sekali. Sorry ya kalau kepanjangan ya. Mungkin next video kayaknya jangan bahas slot lagi ya, bosan anjir. Ini aja. Lagian kasusnya pasti sama lah di orang
Yang berbeda kasusnya sama gitu, kalah, putus asa, habis itu stres, habis itu pinjol, habis itu minjem temen, ya gitu-gitu aja gitu lingkaran yang kagak ada yang berita yang membahagiakan gitu. Seorang penjudi slot dapat membeli rumah di Pondok Indah gitu, atau seorang penjudi slot dapat membuka bisnis lain gitu, franchise Sabana gitu kan. Tidak ada anjing. Gitulah. Oke, ini gue udah nyampe. Sekali lagi thank you ya. Sampai bertemu lagi di motovlog berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.